Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 21 kitab ulun ini masih membahas tentang sunat-sunat mandi wajib dan seterusnya, yaitu muwalat, dan telah terdahulu maknanya pada wudhu di sana sudah dibahas. Arti muwalat mandi wajib itu jangan berkredit, dan mandi wajib itu boleh berkredit, boleh mandi wajib. Muwalat dalam mandi wajib sunat. Muwalat itu jangan ada jeda. Kalau muwalat di dalam nikah, menjawab si penghulu tadi, wajib. Muwalat antara khutbah Jumat dengan 2 khutbah wajib. Muwalat antara qamat dengan mengangkat takbir jadi imam Jumat wajib. Muwalat dalam berwudu sunat. Muwalat dalam mandi wajib sunat. Nah, ini masalahnya di sini. Apabila muwalat di dalam menjawab panghulu, ulun terima menikah si anu binti si anu dengan maharnya seperangkat al-salat dibayar tunai, ada di situ tak salah menghancurkan muwalat ulang. Ini si saksi yang menentukan sahnya pernikahan itu. Saksi harus paham tentang bab nikah. Apabila saksi kada paham tentang bab nikah, saksinya saksi palsu. Apa nak mensahkan? Sinang mensahkan yang ada paham bab nikah. Minimal orang nang alim, minimal atau ustadz yang jadi saksi itu. Ini pejabat jadi saksi. Pejabat kalau kada paham ya Pak. Ulun kada menyambat. Kalau salah iya salah. RT diulah jadi saksi. RT belajarlah bab nikah. RW jadi saksi. RW belajarlah bab nikah. Camat jadi saksi. Camat belajarlah bab nikah. Bupati jadi saksi. Bupati belajarlah bab nikah. Gubernur jadi saksi. Gubernur pahamlah bab nikah. Orang nangka itu hanya memandang orangnya pejabat. Kalau orang berilmu, ini ngerti enggak? Nah, lain, maaf, pandangan itu beda-beda. Ada pandangan mulia orang ini karena jabatan, ada pandangan orang mulia orang ini karena berilmu, beda. Pandangannya beda-beda. Kita harus menempatkan pada tempatnya. Apa permasalahannya? Mahina kita kada boleh, tapi menempatkan sesuai ahlinya itu penting. Nah, ini nih. Kalau kada tahu lalu mensahkan, saksinya tuh palsu. Banyak permasalahan yang terjadi di pernikahan tuh ya. Coba kaji, jalur. Kainan tuh antara wali lawan akad nikah, antara nama bawali lawan waktu nama akad nikah belain. Ulun pernah menemui nama orang ini Rabiatul Adawiyah, digantinya nama nang lain. Mungkin berhitung kalau lawan nang calon mempelai laki-lakinya nih lalu dirubah. Ujar nang tukang hitung nama pasti sudah tuh dengarkan ulu akad anunya nikahnya namanya ini ya. Lalu keluar si panaib tadi dari kamar tadi bawali. Lalu abahnya bibiniannya ada di kamar. Ulun di luar tapi mendengar telinganya. Akhirnya panaib, kenapa makan nama?
waktu akad nikah beda dengan waktu bawali tadi. Tapi kan sama aja, Gurudin ngintu-ngintu dulu orangnya, ulang. Paksa mau ulang panaib. Ulang aja dulu. Paksa panaib mau ulang. Apabila akad nikahnya nama itu, maka waktu bawalinya itu. Apabila waktu akad nikahnya nama yang baru, bawalinya nama yang baru. Tapi Gurudin ini sudah tercatat nih di catatan itu, bisa ditepek. Pulang sama ganti langsung. Ini catatannya seperangkat alat salat. Bawali tadi 100.000 rupiah. Yang bujur mana? Ada kejelian si saksi enggak? Sudahnya binnya sama. Banyak menemui binnya sama. Berarti ini bebini lebih pada satu nyata ada sudah. Berarti walinya apa nih? Ini sebab ini pasti sudah. Tapi ulun kada hendak menyambat sebab dahulu. Kalau sama nama itu aja Bang. Si saksi ini, nah ini jadi makanya kasus namanya, ini kasus dalam agama. Apabila agama ini bermasalah, kita bisa celaka ke akhirat nih. Yang namanya musibah menurut agama. Nih siap, ini namanya kenapa sama nih Pak? Kan nama lelakiannya bin Zainuddin, sedangkan perempuannya pun binti Zainuddin. Ini Zainuddin yang mana? Guru kada boleh kan nama itu sama? Boleh, tapi ulun sebagai saksi harus teliti dulu, belajar berbaik sangka. Ini bukan forum baik sangka di sini. Si anu nih, si Naib nih, belajar berbaik sangka. Ini bukan masalah baik sangka di sini. Ini di sini Bapak masalah sah tidaknya ilmu tasawuf. Nah, disampaikannya belajar berbaik sangka. Maka itu caranya bila ada salah ya apa? Akhirnya disariki orang ada apa juga. Mungkin kita kebenaran nih. Nya pasti pang benar disariki orang, nang salah orang jelas sudah ada nang sarik, ada nang bujur pun ada nang sarik, ada nang ada marah, ada. Minta maaf dulu untuk sementara jeda dulu pernikahan. Maaf mempelai laki-laki, ada punya HP lah, ada. Oh, aku melihat foto abahmu, ayahmu mana? Ada. Nah, ini foto ayah saya. Ini benar foto ayahmu, ayah kandung. Inggih, ayah kandung. Panaib ke kamar, temui perempuannya. Pian sama ulun. Siapa nomornya? Pas mempelainya mau make up. Kami ada rencanakan itu. Ini ayahmu enggak? Iya, ayah saya. Nah, apa lagi? Berarti ia bedang sana. Mungkin lelakiannya nih anak bini pertama, nang bibiniannya anak bini kedua. Kada kau berdiam sebagai saksi ini orang berdiam. Lebih baik ulun kada jadi saksi, lebih baik ulun kada mendengar. Lebih aman daripada kita menghadapi tapi orang mempermasalahkan aturannya. Terima kasih orang ini menyelamatkan perzinahan, tapi ulun ini dimusuhi orang. Boy. Manusia memusuhi kada apa-apa, asal Allah Ta'ala dan Rasulullah kada memusuhi, menyayangi. Selamat ya hukum, hukum.
Selesai Pak Ibu, akhirnya apa? Katanya kita nikahkan dulu lah, sekedar formalitas, nanti kita baru beritahu. Ngapain melakukan yang memang dilarang? Doa selamat aja Pak, selesai. Ada pernikahan yang perlu diluruskan, ada yang perlu dilengkapi, itu aja cukup, jangan dinikahkan. Nang lain ini menyaksikan, ulun ngapain ulun sahan? Memang sudah tidak sah. Anu guru bahasa orang Banjar nih, iincaan, hukum, iincaan. Apa jawaban ulun? Barilaan, ulun cabut, ulun sebagai saksi. Ulun kada jadi saksi. Mulai kamar, ulun pulang. Assalamualaikum. Ulun pulang. Keluar pada kamar mempelai perempuannya, panaitnya ada kan, perempuannya ada. Nah, ini HP mempelai laki-laki. Keluar orang banyak, berapa tenda, bisa 10 tenda ada, banyaknya orang besar kira-kira nih. Ada tahu besar kecil ke akhirat tetap aja mukuli orang terus. Kenapa? Tanya panaip. Ulun jadi saksi, barilah. Kada ingat lagi ulun pada dijemput orang. Ada ingat lagi pada dijemput orang pas kada mau beli. Pas mobil Mikrolet ke pickup membawa pisang dari Pengaron. Mata murah pasar. Hakullah di belakang para pisang. Kita berbuat acil ada pemilik pisang nang ini kira-kira duduk kayak ulang surban endakai bingung kayak orang napa tuh guru membawa pisang masuk ada jadi masalah di dalam tuh ada orang dia acil panggil acil datang di mana piang anu pernikahan tadi celai jalan mobil. Kenapa pian maka berbeda dulu haur gitu. Ada sebanyak pandir haur sibuk dijemput kalian dijemput tapi lambat mantar. Kisahkan kalian lagi pisang pian aja pian ini mana namanya betukar kemana membawa mata orang. Ini pengusaha bagus cilai, yang penting halal daripada bedesi tapi korupsi. Ujur dacil ini, betimbang gue kok. Alhamdulillah. Pian guru siapa? Udin. Panggil orang guru, biar orang memanggil guru, surang ada merasa. Surang menyampaikan ilmu keguluan aja cilai. Orang mana ikam amuntai. Biar cil, aku pengaron di sini. Awas lah sudah berdagangan nih. Awas sudah berapa tahun? 16 tahunan. Syukuri cilai. Alhamdulillah. Aku sini bisi laki mati, bah. Nah, ketawaan pian nih. Sakit apa cel? Anosidin, darah tinggi, pembuluh darah pecah. Doa cel, doakan laki pian untuk mudah dapat rahmat. Berapa umur pikam nih? Pian nih ketawa. Kalau dulu umur 42 waktu itu, ini kan 43 nah, 43 44. Jadi aman. Aku di sini 40. Baca kita pulang nah. Boleh saling kenal mengenal, boleh, tapi jangan berbekas di hati.
kenal mengenal silaturahim. Nah itu aja. Nah jakanya Panji nih, iyalah jangan berbaik kondisi anak dia. Cocok tuh sudah tuh. Si guru tadi juga, cocok nih. Di mana di rumah? Nah, ya bisa digamati itu. Nah, tergantung seorang juga. Lah Bapak Ibu, kembali lagi. Berarti mualat dalam nikah wajib, mualat dalam mandi wajib, sunat. Terus telah terdahulu maknanya mualat pada wudhu. Nah kalau pada wudhu mualat tetap sunat. Dan basuh muka, basuh tangan, kering sudah muka baru membasuh tangan, sah wudhunya. Tapi pahala sunat mualat kada dapat. Mandi wajib sama, berkredit dahulu kepala, dahulu pakai gue mandi, rambut dibasahi, habis dibasahi, lalu gue bawa handuk, lalu beberapa istirahat, mandi wajib separuh aja baru itu kepala. Kaina subuh baru mandi sampai leher aja lagi. Ujar mintuha kada basah anak ini rambutnya dibunguli minanto. Ya berkredit. Kenapa guru maka ada yuk? Mungkin mandi itu Pak gue satu aja, satu tempat pemandian aja di rumah itu. Nah itu nya kadang-kadang supan ya orang bayari. Wah ini ada napa tuh Bu? Nang pengaring rambut tuh apa? Hydryer kan? Oh kada tahu kan. Pokoknya sunat. Nah kemudian dan mendahulukan pihak yang kanan mandi wajib atas pihak yang kiri. Nah Bapak Ibu, mandi wajib mulai sebelah kanan diguyur dulu dapat pahala sunat. Ibadat terus ini. Berarti kada harus mulai kepala. Mandi wajib itu sebelah kanan dahulu. Baru sebelah kiri. Jantung tuh kiri kanan. Kiri roh. Nah, hikmahnya supaya jantung kita nih pakai kada takajud diguyur air kanan dulu 3 kali. Nang paling bagus mulai bawah, mulai pinggang sebelah kanan sampai kemudian pinggang sebelah kiri, baru diratakan, baru disabuni. Beres sudah masalah di pinggang, baru ke atas lagi. Nah itu caranya. Kanan, kemudian kiri, baru pakai buai sabun, bersih sudah, baru ke kepala. Jadi aja orang mandi 9, 3, di sini 3, sini 3, sini 3. Di sini bismillah, sini rahman, sini rahim. Ujar buru-buru. Itu insya Allah kada kana pembenci. Orang kada katuju itu banyak orang katuju. Orang kada katuju lawan pian, lawan kita, lawan ulun. Itu unsur karena hiri dengki saja. Hiri dengki. Kalau kebencian karena hiri dengki, sulit baiknya. Iblis itu benci lawan Nabi Adam karena hiri dengki. Umar bin Khattab benci lawan Rasulullah, memusuhi, belum tahu siapa Rasulullah. Sekali tahu Umar bin Khattab yang membela Rasulullah. Karena kebencian Umar bin Khattab dengan Rasulullah waktu belum masuk Islam, kebencian karena ketidaktahuan, bukan karena dengki. Abu Jahal, Abu Lahab, kebenciannya karena hiri dengki, awet sampai meninggal.
tetap meninggal dalam keadaan kafir. Nah, ada kebencian artinya memusuhi karena tidak tahu lalu memusuhi, itu insya Allah bisa hilang. Tapi kalau kebencian memusuhi karena iri dengki, bisa tak bawa sampai ke meninggal baik-baik, ada baik-baik. Nah itu kalau kita hati-hatinya. Dan tinggal daripada beberapa sunat mandi junub. Nah, ada lagi. Dan tinggal daripada beberapa sunat mandi junub beberapa perkara yang disebutkan dia di dalam kitab yang panjang-panjang, yang lebar-lebar. Ini sunat mandi wajib. Setengah daripadanya, sebahagian daripadanya kitab yang panjang-panjang tuh, yang tebal-tebal, nambah jilid, meniga-nigakan membasuh 3 kali membasuh, dan menyelat-nyelatikan bulunya dahulu daripada membasuhnya. Apa maksudnya menyelat-nyelatikan tuh? Bulunya, iya, nah diberesi, nah rambut tuh, nah je urang tuh dikusak apa itu, apalagi ibu-ibu rambutnya panjang, satu helai rambutnya gue kada tabasuh pada sah mandi wajib. Nah, apalagi besemer, semernya jenis cat lagi, innalillah. Nah, ini bulu membulu juga, bapak-bapak, nambah janggut, harus semuanya wajib. Ke kulit, ke seluruh kumis sama jantung habis. Itu tuh kayak mandi wajib tuh. Sunat menyelat-nyelati tadi sunat. Membasuh sampai ke kulit, air keseluruhan kulit wajib. Ini mandi wajib. Kalau berwudu tebal janggutnya, kada kelihatan dagunya, berarti itu ukuran tebal, hanya di sekitar lahiriah janggut aja, kada wajib sampai ke kulit karena sulit sebab janggutnya tebal. Nah itu masalahnya. Nah kemudian kita bahas lagi Faslun. Ini satu pembicaraan bermula mandi yang sunat itu amat banyak. Nah mandi sunat pulang nih. Mandi ini hukumnya sunat, bukan sunat mandi wajib, lain. Mandi Jumat, nah tuh maksudnya itu mandi sunat, bukan sunat mandi wajib, lain lah, lain permasalahan. Mandi sunat, sunat mandi lain. Kalau sunat mandi bisa mandi wajib arahnya. Kalau mandi sunat, hukum mandi itu hukumnya sunat, supaya kita mandi itu bernilai pahala. Untungnya ibadat. Setengah sebagian daripadanya mandi sunat, hukumnya sunat mandi itu mandi Jumat. Mandi Jumat. Bagi orang yang berkehendak hadirkan ke Jumat. Bagi orang yang hendak hadir ke masjid, sunat mandi. Dan awal masuk waktunya, masuk dihukumkan boleh sudah berniat mandi sunat Jumat daripada fajar shadiq mandi subuh. Mandi subuh Jumat, waktu pian mandi subuh Jumat, mandi subuh Jumat, berniat mandi sunat Jumat, maka mandi pian waktu subuh tadi ibadah. Kalau mandi junub pangguru, berarti kawan digabung, sengaja aku mandi wajib serta mandi sunat Jumat. Mun kada digabung 2 kali mandi.
Bagus digabung, tasyrikun niat namanya, menggabungkan niat. Kebetulan hari rayanya hari Jumat, bah mantap lagi gini. Sengaja aku mandi wajib serta mandi sunat Jumat serta mandi sunat hari raya waktu mengguyur tadi. Tiga dapat pahala. Boleh. Kalau kita mandi subuh Jumat, kada ada niat-niat mandi adat, bukan mandi bernilai ibadat. Lain juga. Itulah Bapak Ibu, orang berilmu lawan kada itu lain. Badari. Ini Pak Ibu, ibadat mandi kita tuh ibadat. Berkekalan terus menerus mandi Jumat tadi sunatnya sampai hingga putus asa ia daripada perbuatan Jumat. Lain putus asa tuh nang kayak anak bunuh diri, lain sampai putus asa sampai habis. Hati-hati tulis di situ, karena putus asa ampih sudah inya daripada tamat sembahyang Jumat. Tulisi putus asa di situ, putus asa ia daripada perbuat Jumat sampai habis waktu sembahyang Jumat. Berarti mulai hendak ke masjid tuh mulai subuh, anak sembahyang subuh tuh sampai berkekalan hendak pian menuju masjid, hendak ke masjid mandi lagi. Anak ke masjid setengah jam lagi lah misalnya, wah ini bisa tergesa-gesa setengah jam lagi di Jumat, itu rumah dekat masjid, tapi mandinya sunat, ke masjidnya dapat intalo burung puyuh. Ya ada Pak Ewe, apabila jam anu ke masjid, misalnya pagi dapat pahalanya seperti onta, ada. Apabila ke masjid jam anu dapat kambing, pahalanya seperti kambing. Itu ada dalam kitab Hidayatus Salikin. Apabila orang tuan khatib ke atas mimbar sudah baru datang, tak tutup sudah catatan malaikat, kada termasuk absen malaikat. Ada yang terakhir para tuan khatib naik ke atas mimbar dapat telur puyuh. Oh, mak untung telur puyuh guru daripada telur iwak. Nah, pintar pulang aja. Nah, bapak-bapak, kita nih umur makin hari makin betuha. Umur nih makin hari makin betuha, kita nih makin berparak lawan Allah Ta'ala, makin berdekat. Kalau bisa makin berkualitas ibadat kita itu, pikiran makin ke Allah, waktu makin arah ibadat. Itu caranya Bapak Ibu. Nah berarti tadilah hendak ke masjid mandi. Dan yang abdolnya, nah ini paling abdol, tak kalah hampir hendak pergi. Nah ini pas garis bawahi, nang paling abdol mandi hendak ke masjid sadang aja jam 10:30 cuma dia lagi jam 11 atau 11:30 sadang aja sudah bersiap-siap ke masjid. Nah ini hingga orang azan ke masjid. Maka azan kedua dia pulang istiqomah guru. Istiqomah apanya itu? Istiqomah. Kenapa? Guru paling afdol tatkala hampir hendak pergi supaya awak ini bau harum. Kalau subuh itu mandi Pak Ewe kayaknya bagawi apakah berpaluhan, berkeringat. Nah kulir mandi jangan sembahyang Jumat. Nah mandi pulang ada apa-apa juga. Karena kita hendak silaturahim lawan orang sekampungan. Tuh silaturahim orang sekampungan tuh Jumat tuh
Kalau sembahyang 5 waktu, silaturahim orang di sekitar tetangga rumah kita. Kalau pian sembahyang 5 waktu di masjid atau di musala berjamaah, pian silaturahim lawan tetangga-tetangga di sekitar rumah pian. Kalau sembahyang Jumat, pian silaturahim orang sakampungan di kampung pian. Kalau ditakdirkan Allah ke Mekah, Madinah, pian silaturahim lawan orang saduniaan. Mudah kita berangkat. Nah, Bapak Ibu, ayo silaturahim lewat kita kumpulan menuntut ilmu ini termasuk. Nah, afdal. Dan jam berapa toh? Ya 1:30 lah atau jam 11. Kehabisan kantor tuh jam berapa toh? Jedanya anak menuju masjid 11 lah. 11:30. Mau di kantor ada keringat pang itu. Nang ini subuh mandi imbahnya kapahumaan. Nah, kapahumaan sekalinya ke rumah tah 12 kan ada pemandian dihiga kawan madat bul tarap. Awak bung masam. Ini orangnya hari raya semingguan, minggu sekali hari raya ya hari Jumat kita silaturahim laut orang kampung. Dan mandi 2 hari raya fitrah dan adha, mandi 2 hari raya fitrah, fitri dan adha. Ini yang kedua. Sama ada berkehendak hadir. Nah, apakah hendak hadir di sembahyang hari raya atau kada atau tiada atau kada? Pokoknya mandinya sunat dulu di sini. Dan masuk waktunya dengan setengah malam. Nah, malam hari itu boleh sudah mandi berniat mandi sunat hari raya Idul Fitri. Dan keluar waktunya dengan jatuh matahari. Berarti matahari gugur kaguru ada. Jatuh matahari itu tenggelam matahari. Catat di situ. Jatuh itu tenggelam matahari. Berarti imbas sembahyang hari raya itu andai kata kita kada ingat berniat, boleh kita berniat mandi pulang berarti. Jatuh itu tenggelam matahari. Dan afdalnya yang paling afdal kemudian daripada pajar imbah sembahyang subuh. Kalau Jumat tadi apa? Sebelum pajar, sebelum sembahyang subuh. Hari raya imbah sembahyang subuh. Ingat, Abdul itu ay aksaru sawaban, banyak pahala. Guru, kalau kebetulan pang guru junub guru malam hari raya, nah makruh memakai bini malam hari raya. Ada kawai gue darurat boleh. Ya ada bang namanya takut ya apa? Makruh guru lah, makruh. Kenapa guru? Beribadat diutamakan. Nangin tuh guru beribadat juga terserah. Namanya pintar, orangnya pandai. Tapi di dalam bab masalah itu wa yukrahul jima'u fi lailatul fitri wal adha. Di antara makruh memakai di malam hari raya. Makruh. Kemudian lagi dan mandi bagi sembahyang minta hujan. Nah, wallahu a'lam. Ulun sedikit memberi semangat masalah apalagi nih. Kita ini kan para bulan puasa sudah nih. Ayo sedikit lah.
yang berhubungan dengan Ramadan, walaupun setengah bulanan lagi, kada sempat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya kata Rasulullah, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apabila masuk awal malam bulan Ramadan, utihat abwabul jinan kulluha, utihat abwabul jinani kulluha, seluruh pintu-pintu surga semuanya dibuka. Untungnya, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, jaga kesehatan dia. Kita bersyukur lawan Allah, hendak diberi lagi kita nikmat yang paling besar. Kaulah ketemu bulan Ramadan. Untung nih, kesempatan nih untung. Tahun depan belum tentu kita hidup. Seluruh pintu-pintu surga itu dibuka semuanya di bulan Ramadan. Surga itu rindu ada dimasuki. Falam yughlaq minha babun fi syahri kullihi. Kada betutup-tutupan semua pintu surga itu sebulanan. Nikmat nih Pak Ibu, nikmat. Wa ughliqat abwabun niran kulluha. Seluruh pintu-pintu neraka ditutup semuanya. Falam yuftah minha babun fi syarri kullihi. Kada buka-bukaan pintu neraka, betutupan sebulanan semua pintu-pintu neraka. Nah, apalagi. Lalu ada juga orang nambah maksiat oleh Allah. Dasar kada tahu keistimewaan bulan Ramadan. Bisa dia nafsunya tuh Pak Ibu masih aktif lagi, walaupun pengganggunya sudah diikat oleh Allah. Wa amara Allah Ta'ala munadi yunadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk berteriak-teriak di malam Ramadan semalaman. Kalau di luar bulan Ramadan Bapak Ibu, sepertiga malam yang terakhir aja malaikat teriak-teriak. Apa teriakan malaikat? Ya talibal khairi aqbil. Hai orang-orang yang menuntut kebaikan, silakan kerjakan, menghadap. Wa ya baghi syarri uqsur. Hai yang melakukan kejahatan, stop. Yang hendak mengerjakan kebaikan, silakan. Kami diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kalian. Ujar malaikat, hai yang melakukan kejahatan, stop. Bapak Ibu, ada yang dapat taufik hidayah, ada yang kada. Summa yaqul, kemudian berkata lagi, hal min mustaghfirin fayughfarulah. Siapa hendak minta ampun, Allah menawarkan untuk mengampuni pian-pian hamba-hamba Allah. Bahasa kita aja. Siapa hendak minta ampun, cepat. Allah menawarkan permintaan, cepat kamu minta ampun, ujar Allah Ta'ala lewat para malaikat tadi. Untungnya orang bulan Ramadan. Hal min sa'ilin fayutassuh lahu. Siapa hendak meminta, cepat diberikan permintaanmu itu dikabulkan, tapi pengabulannya sesuai kehendak Allah. Hal minta ibin payutaba alai. Siapa hendak bertaubat,
silahkan taubat kalian diterima. Untungnya kapan itu Bapak Ibu? Falam yazal kadzalika ilam fijari subhi, samalaman sampai subuh. Makanya malam tuh Pak Ibu kita tarawihan antara maghrib dan isya tuh siap-siap sudah menuju masjid musala tarawih. Ulun bulan yang penting menyambut bulan lawan antar bulan nang ini sakit benar barangnya antar bulan menyambut bulan lo antar bulan jauh bulan tuh ada mau disambut-sambut piatnya lah rugi. Bapak Ibu, ayo sadang kita sudah umur belum tentu tahun depan hidup. Nah kita kayak itu lalu semangat sama lama. Nah ini khusus bulan Ramadan saja. Kalau di dalam bulan Ramadan kada seperti itu. Makanya tadarus Al-Quran, kaina guringan, bangunan anak besahur, sempat sembahyang tahajud, witir tagawi, ham di Ramadan, imbah isya, imbah tarawih kan sampai witir terkerjakan. Imbahnya tadarus Al-Quran. Setelahnya apa lagi? Ayo istirahat, hendak sembahyang, hendak bersahur. Istirahat, hendak bersahur benar ibadat. Timbul bersahur ibadat. Menyempatkan sembahyang tahajud ibadat. Untungnya sebagai umatnya Rasulullah. Namun kita diberikan Allah kesehatan, panjang umur, kabul hajat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwan ya karim, wa'afwan ya rahim, wa'afwan ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna wa jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.